Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Surono. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Surono mewakili kelompok 6. Dalam hal ini saya sebagai moderator untuk mempresentasikan proyek kita untuk mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penjualan Bahan-bahan Pertanian dan Peternakan Koperasi Pertanian Desa Kulon Progo. Untuk anggotanya sendiri yang menyusun proyek ini, saya perkenankan untuk memperkenalkan satu persatu, dimulai dari Saudara Fadli, silakan. Ya, nama saya Fadli Fadila Maulana, NIM 12180326. Selanjutnya. Saudara Halida. Nama saya Halida Fisilmi Ananta dengan NIM 12180167. Saudara Ilham. Ya, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 12180574. Saudara Bayu. Ya, nama saya Bayu NIM 12180492. Ya, saya sendiri Anang Surono dengan NIM 12181341. Langsung saja ke materi yang akan kita presentasikan. Di sini untuk judulnya sudah diinformasikan sebelumnya di awal. Selanjutnya untuk materi yang akan kita presentasikan ada di pengertian sistem. Untuk pengertian sistemnya sendiri, ini akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Untuk sistem adalah secara garis besar untuk sistem menurut Mustakini, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen sistem. Dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi suatu sistem itu ada prosedur, ada tujuannya, dan ada goalnya untuk mencapai tujuan tertentu tersebut, seperti itu. Kemudian menurut Mukizat dan Prasojo, untuk sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa hingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Jadi suatu sistem itu antara poin satu ataupun antara bagian satu dan bagian lainnya saling berkaitan. Kemudian menurut Tata Sutabri, ini secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Makanya setiap bagian dalam suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan meliputi suatu bagian sebelumnya maupun suatu bagian selanjutnya agar suatu sistem dapat terorganisir dengan baik. Selanjutnya untuk dari karakteristik sistem itu sendiri, masih menurut Mustakini, ini suatu sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut. Antaranya adalah suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berubah suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada batas sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Selanjutnya lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini bentuk apapun yang ada di luar ruang, lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Selanjutnya penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan sistem atau goal-nya. Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya.
Untuk apa prosesnya sudah dibuat sedemikian rupa tapi tidak ada tujuan yang dihasilkan atau direncanakan seperti itu. Selanjutnya untuk dari karakteristik pengertian dan karakteristik sistem sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk poin klasifikasi sistem dan peralatan pendukung akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama untuk klasifikasi sistem akan dijelaskan oleh Saudara Fadli. Untuk waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang klasifikasi sistem. Ya, menurut Tata Sutabri, sistem merupakan suatu bentuk integrasi antar satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, komponen ini saling terhubung karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasi dari beberapa sudut pandang, di antaranya saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini kita ada 4. Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Untuk sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antar manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi, personalia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang disebut human machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contoh human machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Lalu yang ketiga, sistem determinasi dan sistem probabilistik. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Selanjutnya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Nah, dari uraian yang tadi saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan komponen atau subsistem yang dirancang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, untuk peralatan pendukungnya, saya minta tolong kepada teman saya untuk menjelaskan kepada Khalidah Fisilmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, untuk peralatan pendukung merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung atau tool system yang dijelaskan sebagai model sistem yang dirancang sebagai berikut. Di sini untuk definisi UML.
Menurut Adi Nugroho, UML adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Dalam UML terdapat beberapa jenis diagram yang biasanya digunakan antara lain use case diagram, class diagram, squares diagram, state chart diagram, activity diagram. Selain memiliki diagram, di dalam UML juga terdapat relasi atau relationship. Berikut 4 macam untuk relasi pada UML. 1. Mengklasifikasi. Mengklasifikasi pada prinsip merupakan konsep diskret atau model yang dimiliki identitasnya. State perilaku serta relasi yang mengklasifikasi yang lainnya. Untuk yang kedua, asosiasi. Pada dasarnya mendeskripsikan koneksi diskret antara objek atau antar instance dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, generalisasi. Menggambarkan hubungan antara use case yang bersifat umum dengan use case yang bersifat lebih spesifik. Realisasi menghubungkan elemen-elemen model, misalnya kelas, ke elemen-elemen model lain seperti suatu antarmuka dan menyediakan klasifikasi perilaku, tetapi bukan untuk strukturnya atau implementasinya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya terkait dari klasifikasi sistem dan peralatan pendukungnya. Selanjutnya, untuk poin dari makalah kita, ada poin analisis sistem berjalan dari Koperasi Pertanian dan Peternakan Desa Kulon Progo. Untuk saat ini bisa dilanjutkan oleh Saudara Bayu untuk menjelaskan poin analisis sistem berjalannya. Untuk analisis sistem berjalan di sini kita bagi menjadi 3. Untuk tinjauan koperasi itu poin pertama kita akan menjelaskan sejarah koperasi di Desa Kulon Progo. Untuk koperasi di Desa Kulon Progo itu, koperasi ini bernama Koperasi 5 Pilar di Desa Kulon Progo, didirikan pada tahun 2001 dan pada mulanya berdiri dinamakan dengan Koperasi Pertanian dan Peternakan. Dan pada tahun 2019, jumlah anggota Koperasi Pertanian bertambah menjadi 76 orang, secara keseluruhan tercatat sebagai anggota aktif. Secara umum, pengurus Koperasi 5 Pilar telah dapat menyelenggarakan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Namun, demikian masih banyak hal yang harus ditingkatkan demi kemajuan Koperasi 5 Pilar secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga khususnya serta masyarakat pada umumnya. Untuk struktur organisasi dan fungsi, di sini struktur organisasinya meliputi rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Rapat anggota itu berada di posisi paling atas, karena ini yang mengatur rapat kerja dan rapat anggaran. Pengawas itu sejajar dengan pengurus. Pengawas terdiri dari ketua dan mempunyai 2 anggota. Kemudian pengurus mempunyai 1 ketua, sekretaris, bendahara, dan 1 karyawan. Kemudian untuk prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalannya, anggota koperasi melakukan pembelian atau produk yang dibutuhkan dengan mengunjungi kantor koperasi. Sesampainya di kantor koperasi, anggota akan dilayani langsung oleh pengurus koperasi yang sedang bertugas. Pemilihan barang yang dibutuhkan anggota yang akan dibeli dilakukan oleh anggota itu sendiri, serta dibantu pengurus koperasi yang bertugas.
pada saat itu. Setelah barang ditemukan, anggota melakukan pembayaran dengan sistem pembayaran yang berlaku pada bendahara di lokasi, kemudian bendahara mencatat pembelian dan menerima metode pembayaran dari anggota, serta memberikan kwitansi dari pembelian anggota tersebut. Setelah melakukan transaksi, anggota dapat membawa langsung barang yang telah dibeli dari toko koperasi ke rumah atau ladang persawahannya. Jika barang yang dibeli cukup banyak, terkadang anggota harus kembali lagi untuk mengambil semua barang yang telah dibeli tersebut. Pencatatan dan segala bukti pembelian akan dilaporkan setiap harinya oleh bendahara koperasi kepada ketua koperasi untuk dijadikan sebuah data barang apa saja yang dibutuhkan dan sering dibeli oleh anggota koperasi, agar stok selalu siap tersedia jika anggota koperasi membutuhkan barang tersebut. Untuk activity diagramnya, ini activity diagram sistem yang berjalan. Untuk activity diagram sistem yang berjalan, di sini dilakukan oleh anggota koperasi. Anggota koperasi melakukan pembelian dan dia memberikan data kepada anggota koperasi melakukan pembelian, lalu petugas koperasi memberikan data barang yang tersedia di koperasi. Kemudian anggota koperasi memilih barang yang diinginkan, lalu petugas koperasi mendata barang pesanan yang dipesan oleh anggota dan memberikan data pesanan kepada bendahara. Bendahara menerima data dari petugas, kemudian bendahara memberikan invoice pada petugas. Kemudian petugas memberikan invoice kepada anggota untuk proses pembayaran. Anggota melakukan pembayaran kepada pihak bendahara yang menerima pembayaran invoice, kemudian laporan penjualan harian akan dilaporkan langsung oleh pihak bendahara ke ketua koperasi. Untuk analisis sistem berjalannya dari saya cukup. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari analisis sistem berjalannya. Sedikit menambahkan dari analisis sistem berjalan, yaitu terdapat struktur organisasi dan fungsi dari koperasi Kulon Progo. Untuk dari perihal struktur organisasi, memang untuk kekuasaan tertingginya memang ada di rapat anggota tahunan. Itu sesuai dengan undang-undang, maka rapat anggota memiliki beberapa tugas khusus untuk menentukan banyak hal seperti AD, ART, kebijakan umum koperasi, pemilihan dan pengangkatan baik pengurus maupun pengawas. Itu sedikit tambahan dari saya. Kemudian pada poin selanjutnya, untuk dari spesifikasi dokumen, ada dokumen masukan, keluaran, kemudian permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Anang. Di sini saya akan menjelaskan untuk di spesifikasi dokumen masukan dan dokumen keluaran dulu ya. Mungkin di poin 4 dulu, untuk dokumen masukan itu ada 4 poin lagi, yaitu dokumen data user, data anggota, data barang, dan dokumen transaksi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan ke situ, saya akan menjelaskan apa sih yang namanya dokumen masukan. Nah, dokumen masukan itu sebagai dasar acuan dalam pembuatan data sebuah program aplikasi, rancangan dari bentuk dokumen masukan pada sistem penjualan ini. Gitu. Nah, untuk yang pertama, dokumen data user. Nah, data user ini fungsinya untuk mengetahui data admin, yaitu sumbernya dari admin, tujuannya kepala koperasi, untuk media kertas, juga 1 lembar. Frekuensi mengetahui data admin, bentuk lampiran A1. Oke, untuk poin 2, data anggota. Data anggota ini fungsinya untuk mengetahui data anggota, sumbernya itu admin, tujuannya kepala koperasi, media kertas, jumlah dokumennya 1 lembar, frekuensi mengetahui data anggota, bentuk lembarannya A2. Lanjut di poin 3, dokumen data barang, fungsinya untuk mengetahui data barang di gudang. Jadi data-data barang
gudang itu ada dokumennya dan itu berbentuk kertas. Sumbernya dari supplier, tujuan admin, medianya kertas yang tadi saya sebutkan, untuk jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap ada penambahan barang masuk dan perubahan barang harga. Bentuknya lampiran A3. Nah, yang poin 4 untuk di dokumen masukan, dokumen transaksi. Dokumen transaksi ini mungkin lebih penting ya, karena menyangkut keuangan gitu. Nah, saya akan menjelaskan untuk fungsinya untuk mengetahui data pembelian. Data pembelian sumbernya dari kasir, tujuannya anggota, medianya kertas, jumlah 1 lembar. Frekuensi mengetahui detail pembelian, lampiran bentuknya itu lampiran A4. Oke, lanjut di nomor 5, spesifikasi dokumen keluaran. Untuk dokumen keluaran ini ada 5 poin lagi, A sampai E. Saya akan jelaskan untuk di A-nya. Untuk dokumen struk. Dokumen struk itu untuk bukti pembelian. Jadi kayak misalnya customer beli gitu kan, ada struknya, itu akan jadi bukti pembelian dia ke tempat lain. Nah, sumbernya dari kasir, tujuannya anggota, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap terjadi pembayaran. Nah, bentuknya lampiran B1. Oke, lanjut di dokumen data anggota. Dokumen laporan data anggota ini fungsinya mengetahui data anggota. Sumbernya admin, tujuan kepala koperasi, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap bulan 1 kali. Oke, lampiran B2. Untuk dokumen laporan data barang, nah data barang ini untuk stok ya, untuk stok dan fungsinya untuk mengetahui daftar stok barang yang di gudang. Jadi data-data barang yang ada di gudang itu kita bisa tahu dengan melihat data laporan data barang ini. Sumbernya dari admin, tujuan kepala koperasi, kertas untuk medianya, jumlahnya 1 lembar, frekuensi 1 dalam sebulan sekali. Bentuknya lampiran B3. Oke, lanjut untuk di laporan data supplier. Nah, dokumen laporan data supplier ini untuk mengetahui data supplier. Sumbernya dari supplier, tujuan admin, medianya kertas, jumlah 1 lembar, untuk frekuensinya 1 bulan sekali ya. Bentuknya lampiran B4. Lanjut di laporan transaksi. Laporan transaksi ini fungsinya itu sebagai catatan transaksi. Nah, jadi teman-teman bisa tahu untuk laporan transaksi penjualan keseluruhan. Jadi dalam 1 bulan laporan transaksi ini kita dapat berapa sih, dan terus ada berapa customer. Itu akan tahu dari laporan transaksi ini. Sumbernya dari kasir, tujuannya anggota, media kertas, untuk jumlahnya 1 lembar, frekuensi sama ya kayak yang sebelumnya, 1 bulan sekali. Untuk bentuknya lampiran B5. Oke, saya akan menjelaskan lanjut ke poin 6, permasalahan pokok. Nah, untuk permasalahan pokok ini mungkin dari beberapa sistem ada lah kekurangan beberapa ya. Untuk di permasalahan kami ini, yang pertama, kurangnya efisiensi dalam penjualan produk koperasi gitu. Nah, yang kedua, report masih dalam bentuk manual gitu, yang dibuat oleh bendahara. Oke. Itu yang mungkin dari permasalahan pokok di sistem ini. Untuk pemecahan masalah di poin 7, saya akan sedikit menjelaskan. Kami membuat sistem
informasi ini agar menunjang keefisiensian penjualan produk dan mengurangi adanya kesalahan yang disebabkan human error. Gitu. Jadi yang dimaksud mengurangi itu biasanya yang catat. Nah sekarang udah ada program kami ini meminimalisir lah untuk kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator, Saudara Nan, silakan. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Ilham. Cukup singkat dan jelas untuk penjelasannya. Selanjutnya, untuk dari penjelasan bagian-bagian di isi makalah kami sudah sampai kesimpulan dan saran. Namun sebelum masuk ke kesimpulan dan saran, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan kita membuat makalah ini? Dan tadi kan sudah dijelaskan sistem berjalannya seperti apa, struktur organisasi koperasinya seperti apa, kemudian dari segi sistem secara luasnya itu apa. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu nih maksud dan tujuan kita itu apa. Pertama adalah menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Itu jelas. Kemudian untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses penjualan pada Koperasi 5 Pilar Desa Kulon Progo. Di mana nantinya harapan kami memang sistem ini bisa dipakai di lapangan secara langsung, jadi bisa bermanfaat. Dan kemudian yang ketiga, membantu dan mempermudah anggota koperasi untuk melakukan pembelian barang dan terkait informasi terbaru perihal produk dan koperasi itu sendiri. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuannya adalah terwujudnya sistem informasi penjualan tunai maupun non-tunai pada koperasi yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan pengolahan data, human error, dan perihal dari kesalahan input itu dapat dikurangi, bahkan dihilangkan dengan adanya sistem ini. Kemudian ruang lingkup sistem yang kita buat itu seperti apa? Karena sistem koperasi dan penjualan itu sangat luas, makanya tadi untuk dari perihal ruang lingkupnya sendiri, agar mencapai tepat sasaran, itu kita hanya melakukan pembahasan meliputi proses pemesanan barang dan proses penerimaan pesanan. Tadi sudah dijelaskan dengan activity diagram yang disampaikan. Setelah maksud dan tujuan disampaikan, kemudian ruang lingkup sudah dibahas, lanjut kita ke kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulan dan saran, saya bantu sampaikan. Ini kurang lebihnya untuk kesimpulan dan sarannya. Harapan kami memang untuk selalu melakukan sistem yang ada di koperasi desa ini menggunakan sistem pembukuan yang dilakukan admin sekaligus sebagai accounting. Laporan yang diberikan sering mengalami kendala dalam selisih perhitungan harga dan barang. Kemudian sistem ini dirancang dengan menggunakan program web untuk mempermudah dalam penjualan dan dalam pelaporan penjualan, sehingga laporan berbentuk pembukuan tetapi menggunakan sistem komputerisasi. Dengan adanya sistem informasi ini, pengurus koperasi tidak perlu terjun langsung ke lapangan mengawasi kasir atau transaksi yang dilakukan oleh petugas kasir. Karena dari sistem tersebut mampu memberi laporan-laporan perincian setiap melakukan transaksi oleh kasir. Sistem ini juga dapat memberikan kemudahan terhadap kasir yang bertugas, seperti membantu petugas kasir pada waktu melakukan transaksi dan dapat memeriksa ulang proses transaksi yang telah dilakukan oleh kasir. Kemudian dari sisi sarannya sendiri, dari sisi kami tentu sebagai suatu sistem yang terkomputerisasi, perlu peralatan-peralatan maupun data-data yang dibutuhkan, itu selalu dilakukan backup data, sehingga data yang dimiliki oleh koperasi selalu tersimpan dan aman, menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, perlu diadakan suatu peninjauan ulang terhadap sistem dalam jangka waktu beberapa tahun. Kita cek nih secara berkala sistem ini perlu perbaikan apa atau peningkatan apa. Seperti itu untuk dari sarannya. Dan mungkin cukup itu pembahasan dari kelompok 6. Mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman, ada yang ingin ditambahkan kembali?
Kalau ada silakan di unmute. Sudah cukup? Saya rasa Cukup ya. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman atas presentasi ini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan presentasi kami secara online ini. Dari saya mewakili kelompok 6, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.